itu. Di luar gitu. Yakin Pak, ya, Pak. Kalau Sebentar, ada telepon Pak. tuh kan, dari Cia itu yakin aku. Kalau peduli tapi diangkat nih. Dari Cia itu. Ular. Gitu. Iya, halo. Diangkat loh. Gimana janjimu? Masih ingat janjimu? Ada hantu di situ. Iya, aku masih ingat janjiku. Tetapi tidak banyak kepolisian yang benar-benar jujur kepadaku. Aku tanyakan kepada sahabatku terlebih dahulu. Pak, Sampai saya ingin sampai berapa menanyakan lama Pak. lagi? Apa? Pak Bara, apakah memang Pak Bara mendengarkan suatu info mungkin terhadap ada kepolisian yang mungkin membuat sebuah komunitas atau mungkin gebrakan kayak gerakan bawah tanah, Pak Bara? Sejauh ini belum terlihat. Lihat, Belum. menurut saya Pak Tiago salah orang atau kayak gimana ya Pak Tiago? Orang. Apa mungkin itu adalah polisi jadi-jadian yang emang membuat kerusuhan, Pak? Tidak berkemanusiaan. Tapi dia gimana ya? Istri saya tuh katanya tuh dibegal tuh. APD lengkap gitu loh Pak. APD-nya lengkap. Makanya saya itu membutuhkan benar-benar ciri-ciri yang khususnya yang detail gitu loh Pak. Apa tuh mungkin orang tersebut tatoan kah? Atau mungkin dia itu memakai kacamata ciri khas kah Pak? Itu mungkin bakal bisa terlihat dan benar-benar tahu gitu Pak. Aduh anjir. Gini Pak, Kalau masalah ya, Bapak coba inget Pak sedetail mungkin ciri-ciri dari orang tersebut Pak. Saya akan bisa bantu Bapak kalau misalkan Bapak memberikan informasi yang tepat. Kalau ngomong berdua, tapi pastikan nggak ada polisi atau bahkan si Archie mengikuti. Tenang Pak, kamu nggak bakal disandra atau gimana pun. Cuman butuh ngobrol aja. Baik kalau gitu. Kemungkinan saya bisa selesai kasus ini sekitar jam 11-an sih Pak. Jika nanti mungkin jam 11-an kita sudah selesai, saya akan hubungin Bapak. Oke. Dan tidak akan ada orang lain yang mengikuti saya. Mana? Oke, ini aku pegang janjimu ya. Saus itu. 86. Oh, itu tadi kayaknya mendengar suara yang familiar gitu. Itu Pak Bara. Pak Bara. Oke. Jangan di Ervin, Tiago. Kita tunggu waktu pertemuan kita. Duh. Kenapa? Ya. Gini Pak Bisma. Bapak kan orang yang saya percaya Pak intinya. Saya akan nanti bertemu dengan orang yang melakukan penyekokan terhadap saya di saat saya lupa ingatan, dan orang itu adalah Tiago. Oke. Jam 11-an, Bapak lihat nanti posisi saya akan share log kepada Bapak. Jika saya terjadi apa-apa, Bapak hanya orang yang mengetahui hal tersebut dan jangan sampai dikasih tahu siapapun. Kamu butuh proteksi kah? Gak usah Pak. Saya akan coba intinya ngasih info Bapak di jam 11-an jika nanti kasus ini udah selesai. Oke? Oh ya capek. Yaudah. Nanti saya kabarin ya Pak ya kalau misalkan saya jam 11-an ketemu dengan orang yang Enggak, maksudnya lo minta takutnya gini. Saya tuh dia udah memberikan informasi jangan sampai ada siapapun itu. Gue tuh pengen tahu sebetulnya siapa yang membuat sebuah gerakan, apakah itu adalah legal atau tidaknya gitu. Sebelumnya kan kita melakukan gerakan Patrus ini kan itu legal dari jenderal sendiri dan di ACC kan. Makanya gue pengen tahu siapa yang membuat gerakan di dalam komunitas ini yang ngelakuin pembegalan, perampokan juga terhadap Luna bis. Wait, Luna. Siapa Makanya mungkin inilah adalah akar di mana polisi itu sering disandra oleh suruhan dari The Noches itu, yaitu siapa? Glandrio. Savario. Apa sih? Yang namanya siapa sih? Strawberry Avenue. Nah, ya itu kayaknya deh. Nah, Bentar, itu. enggak. Kan Makanya kau gue kan mau tahu minta gitu. Oke, Jadi gini. siapa yang ngelakuin gerakan di dalam kepolisian ini? Gue pengen nanya deh. Lu nanti kan bakal ngobrol Iya. soal pembicaraan tentang pergerakan yang membegal Luna itu kan katanya kan dia. Ya, betul.
Nah, terus kau minta aku tuh gimana? Apakah aku mantau dari helikopter untuk merecord takutnya Intinya kan gini sih, terjadi Bis. apa-apa? Kalau misalkan terjadi apa-apa, gue nggak mau sebetulnya ngelibatin dari kepolisian sebelumnya. Karena gue takut ada kepolisian yang kayak mematang-matai dan segala macam. Gue nggak percaya, Bis. Tapi gerakan Patrus ini yang gue percaya, Bis. Kalau misalkan gue terjadi apa-apa, ya berarti lu ngasih informasi kepada Patrus bahwasanya gue terakhir ketemu orang yang bernama Tiago, yaitu suruhan dari Strawberry Avenue. Ini main saya aja Pak. Enggak Pak, itu penembakan tadi di Paling nanti gue ini aja, Jep. Paling gue nanti ke tempat yang mungkin nggak kelihatan, terus gue pakai sniper itu cuma buat mantau aja. Boleh, gue kabarkan ya kalau misalkan gue ketemu sama. Nanti di tempat titik poinnya gue bakal ngasih tau lu, oke? Oke, Katanya oke. di kantor Boleh kepolisian deh. ada bansos. Oke. Itu yang Anbo tadi di mana Pak? Ini yang suspek sama saya ini terduga suspek. Kira-kira ini bakal dijebak atau enggak nih? Nggak ada. Aku berjalan sendiri dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Bisa kepegang omonganmu? Ya, Oke. Ntar aku Sherlock. oke kalau gitu, aku tunggu. Ya. Kok berdua dia? Kok berdua? Tiago. Yo. Aman. Dia nggak ngapa-ngapain. Nih yang duduk di sampingku ini dia nggak bakal ngapa-ngapain. Aman aja. Tapi kau ingkar janji. Kau bilang katanya Dia kita maksa ikut. berbicara berdua denganku saja. Dia maksa ikut. Dia ngintilin. Oke, gue harap omongan lu bisa gue pegang, Tiago. Aman. Gue sini cuma mau ngobrol doang. Oke. Jadi gimana, Cecep? Tentang janjimu waktu itu. Tentang janjiku sudah aku bilang di waktu aku meneleponmu barusan. Aku membutuhkan sebuah detail sebetulnya. Karena diriku sendiri tidak mengetahui bahwasanya ada gerakan bawah tanah yang kau bilang itu. Kalaupun ada, makanya sertakan detail bukti siapa, apa buktinya gitu loh. Apa detail dari kepolisian yang membegal merampok si Luna itu. Detailnya dia pakai pakaian hitam-hitam, Hitam-hitam. bermasker, tangan panjang, terus di face-nya ada tulisan Polsus. Polsus. Mungkin dirimu kan tahu karena dirimu kan bagian Polsus ya, Cecep. Ada selain itu. Selain itu, dia 2 orang katanya. 2 orang saja kah? 2 orang saja yang diingat sama Luna. Ada ciri-ciri khusus mungkin. Terkadang ada kepolisian yang memakai kayak detail khusus sih, entah dia pakai helm ataupun baju atau mungkin tanda dari kacamata atau masker. Topi biru. Topi biru. Ya, Alright, topi biru. Selain itu ada dia nggak? 2 orang. Dia waktu itu ngebegal Luna di sekitar kantor polisi kalian, di garasi gedung-gedung di samping-samping kantor kalian. Di samping kantor kita dia melakukan pembegalan kah? Iya, awalnya Luna cerita dia tuh mau di traffic stop. Berujung dia digeledah di tempat dan beberapa barangnya diambil. Dan juga dia ngomong kalau apa ya? Kalau dia tuh nggak seneng ada orang atau ada warga yang nggak menaati
kata-kata mereka. Tapi sebentar, itu barang-barang yang diambil itu barang-barang ilegal atau legal? Masa lu bawa ilegal, Pak? Dia hamil loh, Pak. Berarti dia legal dibawanya dan dirampas Ya, semua beberapa. tanpa Sebagian. Yang ditinggalin cuman handphone. itu sebenarnya sudah melanggar aturan sebetulnya. Iya betul. Makanya dan kuharap itu tuh dirimu tuh udah dapat nama, Cecep, dari beberapa hari yang lalu. Cuman Tidak, aku mendapat baru bisa mengkerucutkan ketika kalian, tepatnya lu Tiago, memberikan info bahwasanya yang menggunakan itu adalah topi biru. Berarti 13 PH nih guys. Sengaja gue ngambil hati Tiago itu, gue ada RP rencana lah yang nggak bisa gue ngomongin. Oke kalau gitu, beri waktu aku kurang lebih seminggu lagi berarti. Karena seminggu lagi. iya tidak gampang, karena aku baru mendapatkan informasi bahwasanya detail dengan topi biru itu. Oh iya, Cecep, satu lagi Cecep. Apa? Enggak satu sih, aku mau menanyakan atau ingin menawarkan kerjasama lah. Kerjasama? Apa di antara maksudnya? Kita berdua. Ya mungkin dirimu butuh informasi di jalanan yang akurat yang aku bisa provide. Sebagai gantinya ya aku mau bertukar informasi lah antara kita. Jadi maksudnya ketika diriku ingin menemukan suspek mungkin yang ingin ku cari, dirimu bisa memberikan informasi tersebut gitu? Bisa. Bisa. Sangat bisa. Kau yakin? Setiap Yakin. orang yang ada di kota ini kau kenal kah? Aku punya banyak orang, Cecep. Kasih aku bukti. Ketika nantinya ada kasus, kau bisa membuktikannya, maka mungkin kedepannya aku bisa bertukar informasi ketika ada kepolisian atau yang di dalamnya. Kalau lu ingin, gua akan beri. Gini Cecep. Bukti. Kok ada suara ini ya? Lupakan, mungkin smuggler. Oke. Kalau kau mau bukti valid, tentunya aku nggak bisa Cecep. Itu tugas kalian. Maksudku nih bukti valid kayak pendataan, pemberkasan, atau apapun itu kan itu tugas kalian. Yang bisa kubuktikan ke depannya adalah jika kau butuh nama, jika kau butuh orang di balik kegiatan atau di balik pergerakan sesuatu, itu aku bisa provide. Itu aku bisa tunjuk langsung orangnya. Jadi itu memudahkan dirimu buat langsung cari latar belakang orangnya. Oke, tapi aku tidak mudah percaya dengan dirimu. Karena dengan ketraumaanku lupa ingatan itu membuat aku benar-benar menanamkan ketidakpercayaan kepada dirimu, Tiago. Ayolah Cecep, itu tuh yang masalah kemarin tuh lupakan aja. Kita buka lembaran baru. Lupakan. Aku hampir menghilangkan nyawaku sendiri dengan obat-obatan yang kau berikan kepada aku, Tiago. Kau bilang lupakan, tidak bisa, Tiago. Tapi kau menikmati itu kan, Cecep? Tidak. Aku hampir mati dengan obat-obatanmu. Tidak, kau bahkan sangat-sangat menyukai produk kita, Cecep. Kau bahkan mempromosikan produk kita. Dan satu hal, Cecep, videomu menghisap itu tuh gak kesebar, Cecep. Kalau aku mau ngancurin namamu, ya mungkin langsung kusebar. Ayolah kita bangun trust di sini, Cecep. Aku bisa Di sini membangun trust. Bukan Ketika dirimu bisa membuktikan benar-benar adanya, bisa menemukan cepat ketika aku ingin mencari seseorang di dalam kasusku ataupun di dalam kepolisian. Aku bisa mempercayaimu. Jika tidak, aku tidak akan bisa mempercayai kerjasama ini. Oke. Tapi
bagaimana tentang ini Cecep? Statusku ini apakah ini bakal ketahuan banyak orang atau cuman di antara kita bertiga aja yang tahu? Statusmu Perjanjian tidak ini, Cep. akan diketahui ketika aku tidak berbicara dan membuka mulutku. Saat ini, kasusmu tidak diketahui oleh siapa-siapa. Hanya aku seorang dan tidak ada yang lain. Kalau dirimu berbohong tuh gimana Cecep? Tidak, aku tidak berbohong. Jika mungkin aku berbohong, mungkin saat ini lu udah ditangkap kan, Tiago? Ya who knows, ada sniper di bukit-bukit sana. Sniper? Maksudmu? Ya kita nggak tahu kalau dirimu udah mengirimkan sniper buat mantau di sini Cecep. Tidak. Sudah gue bilang aku datang sendiri, tapi kau yang mengingkari janji untuk pertemuan kita kali ini. Ya itu kesalahanku lah karena dia rewel, dia ngintilin dari belakang ternyata. Kalau gitu, kalau memang dirimu bisa percaya kepada orang ini, aku ingin tahu orang ini siapa terlebih dahulu. Perempuan ini. Dia keponakanku. Aku tidak percaya, Tiago. Sebaiknya Dia ponakanmu keponakanku. buka masker agar aku mengetahuinya bahwasanya itu benar ponakanmu. Di kedepannya jika kita ada pertemuan, maka aku percaya dengan ponakanmu. Suka tahu. Ini keponakanku, namanya Renera Campbell. Rainera, Ya, silakan buka maskermu. Aku tidak memakai masker. Bahkan kau juga, Tiago. Agar aku mengetahui orang tersebut bahwasanya itu benar ponakanmu atau tidak. buka aja masalah. Nih, Oke, ini ya guys ya. Om. Kok om sih anjing? Ini gue udah gue udah oplos om anjing. Shit. Kok om sih anjir? Aneh banget anjir. kau tau lah aku siapa Cecep. Oke. Dan Dal- sebagai gantinya aku jadi informanmu. Aku ingin apa ya Cep? Aku ingin nama HP-nya bocil anjir. Namaku clear, nama kelompokku clear. The Noches, La Muerta. Dari kejaran Archie. Apakah itu bisa Cecep? Sebetulnya bisa. Oh bisa. Dengan cara? Ketika ada kasus besar, nama kau yang akan membantu. Nama kau akan dihapuskan dalam catatan kriminalitas yang ada di kota ini. Tapi itu tidak mudah. Tapi Harus butuh kasus besar dan namamu yang akan kuselipkan nanti. Agar semua kriminalitas dan pencarian atas dirimu itu akan dihilangkan. Tapi mungkin saat ini namamu benar-benar terjaga. Tidak seorang pun yang mengetahui penyanderaan di atas bukit waktu aku disandra maupun kedua kalinya. Tidak ada seorang pun. Aku juga ini Cecep, ingin ngasih tahu something lah. Aku juga ada janji ke Audrey Nah, udah lagi dinasti anjing. untuk tidak menyentuh warga-warga Udah di lagi. sekitar kota ini, bahkan ya di kotain lah, warga di kota ini. Aku tidak akan Dinasti menyebarkan Audrey. produkku ke mereka. Karena apa ya, produk ini kan kalau aku buat dosisnya kuat, contohnya dirimu aja bisa terluka Cecep. Sebagai gantinya aku nggak nyentuh warga, sebagai gantinya si Audrey nggak bakal nyentuh yang namanya Luna dan Joy. Karena kayaknya si Audrey udah tahu Cecep bahwa mereka berdua ada pada saat dirimu disandra. Dan Sampai kuharap kau bisa sekarang memastikan itu. diriku tidak membuka mulut. Bahwasanya yang menyandraku itu adalah kalian ataupun ada orang bernama Luna. Saat itu diriku berbicara kepada Audrey bahwasanya ada namanya Luna. Saat ditanya aku berhadapan dengan Luna waktu di karnaval, Audrey menanyakan kepada diriku, apakah itu orangnya?
Tidak, Bu. Dia mirip. Namanya Luna, tapi bukan dia orangnya. Seharusnya dia tidak tahu. Tapi jika orang tersebut mengetahui, sungguh aku tidak tahu dari mana dia mengetahui bahwasanya orang yang ada di tempat Sandra itu adalah Luna, pacarmu. Istri, tolong ditolak Istrimu. Calon. Calonmu. Ya. Berisik banget ini. Hanya itu kah yang ingin kau bicarakan? Sebentar, ini temanmu menelponku nih si Archie. Halo, Jangan bilang aku di sini. woi. Halo? Ya. Betul. Ngomong Siapa? apa dia, guys? Dia ngomong apa nih, guys? Tante. Loh, Aduh, sebentar, kok Bat, sebentar. ditangkap? Kenapa? 5 menit lagi. Gua mau Terus? pipis. Terus kok ditangkap? Melakukan penyanderaan. Cecep, ini aku speaker, kau jangan ngomong ya. Kau dengar sendiri nih. Gini Archie, ya dia tuh nggak terlibat sama sekali Archie. Kenapa kamu melibatkan orang yang nggak terlibat sama sekali? Begitu kah cara-caramu main tuh? Terus? Kau nggak usah ikut campur lah masalah keluarga Archie. Kau kalau mau nangkep, tangkep awal. Kalau kau mau nangkep aku, tangkep aku. Jangan melibatin orang tua. Nggak mungkin. Sepertinya tidak ada yang dibicarakan lagi. Aku rasa pertemuan kita udah cukup sampai saat ini. Kabarkan aku ya. Oke, satu lagi Cep. Apa? Tentang Mehmet. Itu Mehmet. gimana? Apakah dirimu tahu sesuatu tentang Mehmet yang kembali ditahan? Sejujurnya aku hanya mengetahui Mehmet adalah DPO. Dia berusaha dia berusaha untuk melarikan diri. Di saat dia di penjara di federal, ada penangkapan terhadap Mehmet. Dan ya Mehmet ketangkap lagi. Karena kasusnya Mehmet benar-benar ditutupi oleh reskrim. Dan aku belum bisa mendapatkan datanya lebih lagi. Yang setauku terakhir Mehmet ditahan kembali. Kau kakaknya Mehmet kah? Adiknya Mehmet? Apa ada Bukan. bisnis kotormu dengan Mehmet? Kau peduli sekali kayaknya dengan Mehmet. Gini loh, walaupun kita bersaing di bisnis, cuman ya tetap ini brengsek banget nih si Archie ini. Cuman tetap aja Mehmet itu ya rekan lah. Jadi agak sangat terpukul lah mendengar Mehmet kembali tertangkap. Mungkin dirimu bisa ngelakuin something di situ, Mbak Cecep. Pasti guys, Komisar Pi. Untuk membangun trust kita ini. Hah? Karena jujur, Mbak Cecep, Anjing. Mehmet tuh gimana ya? Ya Seriusan tokoh di speaker? penting lah Di speaker. kegelapan. Jadi kalau ada Ah, salah satu anjir. tokoh yang tadi anjing. tertangkap atau runtuh, itu semua bakal kacau, Pak Cecep. Dan nggak menutup kemungkinan kalau mereka bakal mengamuk dan menyerang kepolisian, Pak Cecep. Dan nggak menutup kemungkinan lagi
ada kepolisian yang harus mati karena hal tersebut, Pak Cecep. Sampai saat ini aku belum bisa membantu dengan hal itu. Tapi jawaban Mehmet akan menjadi jawaban kehidupan selanjutnya. Kalau Mehmet nanti salah berbicara, mungkin aku rasa Mehmet mati. Tapi kalau misalkan Mehmet bisa mengkelabui ataupun pintar berbicara, harusnya Mehmet tidak mati. By the way, aku tunggu ya kabar. Kita bisa bekerja sama. Buktikan, Ya. Tiago. See you. See you. Ada orang di bukit belakang lo. Hah? Anjir, gila. Berarti dia orang ini ya? Orang berbahaya kah? Ya halo, Halo, Bis. Lu di mana? gue di kasino. Gimana? Mau Udah sekolah, gua ini nggak jemput. Lu naik apa tadi? Mobil apa? Gua naik heli. Heli. Heli mobil, heli polisi kah? Bukan. Oh, ya udah kalau gitu. Udah Aman apa? lah. Udah aman kah? Soalnya gue lihat ada satu orang di belakang lo. Hah, satu orang? Maksudnya? Iya, Berarti gue di bukit. selama ini dipantau. Iya, gue lihat pokoknya ada satu orang tadi di belakang bukit. Lu serius? Ya, gue serius. Makanya gue dari tadi tuh cari visual nggak ada. Di situ susah banget cari visual, makanya gue pakai heli. Berarti mereka, gue dibohongin berarti saat pertemuan tadi, Bis. Iya. Ya udah kalau gitu. Ya udah, Lo, sampai ketemu mobil nanti gua di aman? aman. Sampai Atau ketemu nanti lo butuh gua jemput? di polisi nanti di Kambes di itu ya. Oke. Mabes ya. Oke, ya udah. Dan perihal tadi pertemuan tadi, Pak. Oh ya, gimana itu pertemuan tadi? Sebetulnya saya tuh ngedapetin sebuah informasi. Bukan sebuah informasi. Saya tuh mendapatkan tugas challenge lah dari orang tersebut. Tiago, Ya, si Tiago itu. Hanya bapak seorang sih yang tahu. apa itu? Jadi dia kan ingin bertanya intinya perihal siapa yang menjadi gerakan bawah tanah ini yang membegal maupun merampok si Luna ini. Dia mengambil barang legal yang di luar SOP kepolisian. Tapi Katanya dia cerita nggak? ciri-ciri detailnya topi biru, Pak. Yang sering kita lihat di kantor kan itu ada. Saat ini saya tahu Pak Dadang, Pak Lukas, Pak Mayu, Bu Kamel mungkin. Sama baru-baru ini saya lihat Pak Dadang. Dan selebihnya saya belum mengenal lebih lagi sih, Pak. Mungkin nanti harus kita pancing-pancing karena dia ingin sekali mengetahui orang tersebut siapa gitu. Tapi ada benefit yang bisa dia berikan, Pak Bisma. Jadi kita main kotor sebetulnya, Pak Bisma. Jadi ketika kita nanti sudah mendapatkan namanya siapa dari yang dia maksud, mungkin kita bisa mendapatkan informasi orang-orang kotor yang mungkin nanti kita cari, Pak. Nah, sesudah itu, kasus itu kita harus garap dan kita bisa naik pangkat secara cepat tanpa FTT. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Iya. Enggak, tapi sedikit info ya, Cep ya. Aku lihat ya. Topi biru itu bukan dari kepolisian semuanya. Hah, maksud Bapak? Tapi dia tuh pakai baju kepolisian, atribut kepolisian. Semuanya. Atribut polisi. Iya, atribut kepolisian. Maka bener mungkin adanya atribut kepolisian tapi dia memakai topi biru yang sering kita lihat di kantor kepolisian. Tapi Cep, gue pengen nanya. Dia menuduh bahwasanya itu topi biru dan memakai seragam. Dia ada bukti foto atau something itu? Tidak ada bukti foto. Ini ada hanya modal kepercayaan saja sebetulnya. Oh.
Dengan hal itu mungkin kita bakal coba keruk-keruk lah gerakan bawah tanahnya yang dia maksud itu, nggak tahu namanya apa di dalam kepolisian ini, tapi itu udah melanggar SOP memang, Betul, setuju. gitu. Jadi kita harus tahu namanya siapa, gerakan bawah tanah itu namanya apa, baru nanti kita bisa ngasih tahu. Gua yang ngasih tahu ke Tiago gitu. Ya, kayak gitu. Tapi kalau kita kasih tahu ke dia benefitnya apa ke kita? Itu yang ku bilang, informasi secara orang luar, orang kotor yang ada di kota ini, ketika ada kasus, kita cepat naikkan dan kita ngambil mungkin komando. Dan yap, kita bisa naik pangkat tanpa FTT. Nanti mungkin makan siang, ya gitu maksud saya. Ya udah, paham. Paham kan? Jadi kita Paham. mungkin bakalan ya iseng-iseng atau nggak usah bertanya sih lebih baiknya kayak banyol atau gimana. Ya Pak Bis tahu lah cara-caranya kan. Saya pun juga Ya, tahu ya. cara-caranya. Satu Buat minggu. dari si orang ini yang topi Iya. biru itu. Siapa? Gerakan bawah tanah ini namanya apa dan segala macam. Mungkin kurasa dengan masuk ke dalam topi biru tersebut kita bisa mengetahui sih sebetulnya. Mungkin kayak gitu. Tapi emang harus ada trust kayak gitu. Ya udahlah kalau gitu. Ya udah Pak Bis, itu aja yang cuma saya bisa kasih info. Kita kabar-kabaran ya. Boleh.